Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah Sistem Terdistribusi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Di mata kuliah Sistem Terdistribusi kita kali ini kita akan membahas tentang apa itu name service ya dan bagaimana pengimplementasiannya. Mari kita simak video berikut ini baik-baik ya. Nah, ketika kita berbicara masalah name service, apa itu name service? Name service adalah sistem terdistribusi yang merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, ya, yakni kumpulan binding nama dengan objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Nah, pengaksesan resort pada sistem terdistribusi yang memerlukan, nah berarti dalam name service kita memerlukan tiga hal ini. Yang pertama adalah nama resource ya untuk pemanggilannya, kemudian alamat lokasi resort tersebut, dan yang ketiga adalah rute bagaimana mencapai lokasi tersebut. Oke. Nah, tujuan penamaan ya dalam name service dalam sistem terdistribusi ini yang pertama identifikasi, yang kedua memungkinkan terjadinya sharing, yang ketiga memungkinkan location independence, yang keempat memberikan kemampuan keamanan atau security. Nah, kita bahas yang identifikasi dulu. Misalkan teman-teman kita nih ya, seorang pemakai menginginkan objek atau layanan A, bukan objek layanan B. Nah, ketika misalkan kita ingin mengakses sebuah layanan, entah itu website, entah itu aplikasi, entah itu media sosial, nah berarti kan kita ingin sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Ketika kita ingin menginginkan A, ya berarti A, bukan objek B, ya. Ketika misalkan kita ingin B, ya berarti B, bukan A, ya. Nah, dalam tujuan penamaan ini sebagai identifikasi bahwa ketika kita menginginkan sesuatu berarti harus tepat sasaran. Ya, ketika kita ingin mengakses facebook.com berarti yang tampil facebook.com, jangan nanti salah alamat gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian memungkinkan terjadinya sharing ya. Di dalam sistem terdistribusi, resort yang tersedia dapat diidentifikasi oleh lebih dari satu pemakai ya, selama dengan nama yang sesuai, bukan atau tidak harus nama yang sama. Artinya ketika misalkan kita memiliki ya sebuah resort ya, kemudian dapat diidentifikasi oleh lebih dari satu pemakai ya, selama dengan menggunakan penamaan yang sesuai ya, bukan atau tidak harus nama yang sama, yaitu kita bisa menjalin sharing ya, berbagi data sumber gitu kan, seperti itu. Nah, ini kenapa pentingnya name service ini, salah satunya tadi supaya memungkinkan terjadinya sharing ya. Kemudian memungkinkan location independence ya, perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama ya, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resort tersebut. Artinya seperti ini teman-teman ya, ketika teman-teman sekarang punya nama, misalkan nama saya Cepi Rahmat ya, saya tinggal di Ciamis misalkan ya, ketika posisi saya pindah sekarang ada di Bandung, toh nama saya masih Cepi ya, tidak menjadi Cepi Bandung atau Cepi Ciamis ya, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resort, seperti itu. Artinya dengan menggunakan penamaan ya, kita bisa memungkinkan yang namanya location independent. Jadi lokasi kita dianggap akan tetap tidak berubah meskipun di belakang layar itu alamat kita berubah ya. Contoh lah teman-teman, ketika misalkan saya beli domain ya, domain dari hostingan A, kemudian tiba-tiba kita dalam waktu 1 tahun berhenti di hostingan A tersebut, tapi domainnya masih berlangganan. Nah, kita bisa mengarahkan nama domain itu ke alamat hostingan yang baru. Artinya
user tidak akan tahu bahwa sekarang kita berpindah tempat hosting gitu. Yang tahu user itu hanya alamat domainnya saja, seperti itu. Oke. Memberikan kemampuan keamanan atau security, ya. Memberikan kemampuan keamanan security, kemampuan name service dalam memilih sebuah nama dari himpunan besar integer, ya. Artinya gini teman-teman ya. Anggap kita berbicara masalah internet, ya. Ketika kita memilih sebuah nama berarti terdiri dari kumpulan nama-nama yang mungkin bisa jadi kita pilih gitu kan. Dan ini hanya dapat diketahui oleh legitimate source, bukan dari hasil menebak, ya. Dan ketika kita memiliki alamat tersebut, otomatis ya kita akan lakukan konfigurasi terhadap alamat ataupun rutenya. Dan orang mungkin 1:sekian lah untuk menebak istilahnya nama-nama tersebut. Karena apa? Karena kemungkinannya besar seperti itu. Dan ini memberikan kemampuan keamanan, security, seperti itu. Oke. Kemudian di sini dalam istilah name service, teman-teman, itu ada istilah name resolution, binding, dan atribut. Ada istilah name resolution, ya. Name resolution adalah nama ditranslasikan ke data, ya, tentang result atau objek. Ya, artinya ketika kita memiliki suatu penamaan, pengalamatan, entah itu pet, entah itu nama domain, ya, atau entah itu alamat file. Nah, itu ada proses ditranslasikan. Jadi penamaan itu nanti akan dikaitkan dengan sebuah result atau objek, ya. Pada saat kita mengakses www.facebook.com, ya, kalau kita mungkin secara logika itu rutenya akan misalkan menampilkan sebuah result tampilan halaman login, misalkan kalau dia memang belum login sebelumnya. Kemudian binding gitu ya, binding itu mengikat istilahnya. Asosiasi antara nama dan objek. Jadi bagaimana ketika misalkan kita memanggil nama itu, maka objek ini yang akan tampil. Nah, itu diikat. Biasanya nama diikat bound ke atribut dari suatu objek, seperti itu. Nah, biasanya kalau dalam konfigurasi di cPanel itu ada istilahnya ada add-on domain, teman-teman ya. Ketika teman-teman memiliki domain kemudian ingin diikat di server kita, kemudian akan diarahkan di folder root web file web kita. Nah, itu ada pakai add-on domain namanya. Kemudian ada istilah address, ya, atribut kunci dari sebuah entitas dalam sistem terdistribusi, ya. Kemudian ada atribut nilai suatu objek atau properti, ya. Nah, ini kalau atribut itu sama kayak properti lah, seperti itu. Nah, ini contoh composite naming domain to access a result from a URL, ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ketika ada URL http:// ya //www.cdk3.net, ya, port 8888 /webexample/earth.html misalkan, ya. Nah, ketika misalkan ditranslasikan, ya, resolution via DNS, ya, tadi kata saya ada resolution name, jadi ditranslasikan dalam bentuk misalkan DNS, ya. DNS contohnya ini dilihat, ya. Di sini berarti nanti arahnya ke IP, ya, IP resource ID IP number, ya. Nah, ini 55.55.55.5. Nah, berarti penamaan ini dia akan diikat binding dengan IP ini, ya. Dengan IP ini kemudian dia menggunakan port 888. Ya, kemudian ini adalah rute untuk mengakses file website yaitu earth.html, ya.
Jadi ini sebuah pengalamatan, ya. Nah, nanti akan dipecah lagi kalau kita lihat teman-teman ya. Di sini ketika IP ini dipecah lagi, nanti ada resolution via ARP ya. Ini MAC address-nya, network-nya 2.60.8C 2 dan seterusnya, itu nanti akan dipecah lagi ya. Hampir sama lah teman-teman ya kalau kita lihat di OSI layer ya. Tiap layer-layer itu dia semakin ke bawah semakin ini. Oke. Nah, di sini teman-teman ketika lihat port ini nanti arahnya ke apa? Ke web server biasanya. Di web server nanti dia akan mengelola entah itu ke database atau ke file webnya ya. Misalkan kita pakai HTML, PHP ataupun yang lainnya, nanti akan ada pengaksesan di sini. Ya biasanya kalau di web server kita pakainya bahasanya server side ya, seperti itu. Ya. Nah, ini turunan-turunannya. Jadi dari penamaan domain seperti ini diturunkan lagi berarti ke DNS ya, IP number, port number, kemudian alamat file webnya ya, seperti ini. Oke. Nah, masih di composite naming domain to access a result from a URL, teman-teman, ada istilah jenis nama ya dalam name service. Yang pertama adalah username. Jadi kalau usernames ini dibuat oleh pemakai atau user ya. Jadi ya berdasarkan kita sendiri, berarti kita bebas ya, asalkan ya dengan bahasa yang mudah pastinya kan. Ketika orang memilih nama domain ya untuk sebuah nilai jual atau marketing, biasanya yang memang menjual, mudah diingat gitu ya. Dibuat oleh pemakai atau user merujuk pada suatu objek atau layanan ya. Terdiri dari string of character ya. Contoh HP 201 untuk pencetak misalkan ya. Nah, contoh ini pengalamatan BJP temporary test.c untuk berkas, misalkan ini untuk berkas ya. Ini pengalamatannya ini misalkan contohnya HP 201. Nah, nanti pengalamatannya ini gitu kan kalau kita lihat diturunkan lagi gitu ya. Nah, kemudian ada juga selain username ya, ada juga system names. Nah, kalau system name terdiri dari bit string internal untuk sistem, tidak ditunjukkan untuk manusia, lebih compact ya dari username sehingga dapat dibandingkan lebih efisien ya. Kalau karena memang ya ketika kita berbicara masalah computerized ya, masalah sistem ya, sistem akan lebih efektif efisien ketika ya berbicara dengan bahasa sistem itu sendiri gitu ya. Makanya di sini lebih compact dari username sehingga dapat dibandingkan dengan lebih efisien ya, seperti itu. Oke, contoh username tadi ya, username contoh, nah ini cdk3.net. Nah, itu dibuat oleh kita ya, sehingga nanti kita akan lebih mudah untuk pemanggilan seperti itu. Nah, kalau ini kan tidak dibuat oleh kita, teman-teman ya. Ini otomatis oleh sistem seperti itu. Yang selanjutnya adalah ada struktur nama, ya. Nah, untuk struktur nama di sini yang pertama adalah primitive atau flat name, unique identifier (UID). Tanpa struktur internal, hanya string of bit digunakan untuk perbandingan dengan UID lain, tidak membawa informasi lain, pure names, sangat berguna dan banyak digunakan karena location and application independent, sehingga tidak menjadi masalah bagi mobilitas objek ya. Kemudian seragam, fixed size, kompak ya, mudah disimpan, dipas, dan jika cukup besar menjadi sulit ditebak. Oke, struktur nama ini primitive flat names. Kemudian ada partitioned names ya, komposisi dari beberapa nama primitif biasanya disusun secara hierarkis. Contoh stemik tasikmalaya.ac.id /repository data naming.ppt misalkan ya. Nah, artinya misalkan contoh secara hierarki berarti ada di folder repository, di folder data, kemudian ada file naming.ppt ya. Membawa informasi impure names biasanya tidak secara unik mengidentifikasikan objek. Beberapa nama bisa
petakan ke satu objek ya. Contoh misalkan unique filing ya, seperti itu. Kemudian ada descriptive name ya, daftar atribut yang secara bersamaan mengidentifikasikan objek secara unik ya, membawa informasi impure name. DN adalah superset dari PN ya. Misalkan OCX 500 directory service ya. Nah, directory information tree di ITX 500 name tree, directory information base di IB ya. Ini contoh kalau kita misalkan di sistem Unix ya, kita bisa ketahui ya struktur dari descriptive name ini seperti ini. Kemudian the entire directory structure including the data associated with the nodes ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada istilah name context ya, konteks penamaan. Nama selalu diasosiasikan dengan konteks yang mendefinisikan di mana nama tersebut valid. Ya. Ketika misalkan saya berbicara masalah nama, teman-teman ya. Ketika misalkan di kelas saya, ketika saya memanggil seseorang yang memiliki nama ya. Jelas ya, seseorang pasti memiliki nama. Seorang dalam satu kelas misalkan saya panggil nama Asep. Ya, ketika misalkan memang di kelas saya tidak ada yang memiliki nama Asep, berarti tidak akan valid ya pemanggilan Asep itu, karena memang tidak ada resource-nya juga, tidak ada orangnya juga. Tapi ketika ada salah satu mahasiswa saya yang bernama Asep, maka name konteksnya akan valid seperti itu, karena memang resource-nya ada. Ada dua macam konteks. Yang pertama universal context, dimanapun nama digunakan, nama di resolve dengan cara yang sama, dapat disalin dari mesin ke mesin dengan bebas. Contoh http www.steaming.tasikmalaya.ac.id index.html misalkan ya. Nah, yang kedua adalah relative context ya, konteks independen, jadi bisa berubah-ubah. Contoh A/B/C misalkan B/C resolvable pada konteks A ya. Sedangkan pada node yang berbeda A/B/C dapat merujuk pada hal yang berbeda pula ya. Jadi ada penamaan yang memang dia tidak independen atau istilahnya dependent ya. Dalam misalkan tadi contoh A/B/C A/B/C ya terselesaikan pada konteks A. Nah, sedangkan pada node yang berbeda A/B/C dapat merujuk pada hal yang berbeda pula. Seperti itu. Jadi sudut pandangnya mungkin akan berbeda. Contoh misalkan kayak gini teman-teman ya. Tadi ketika saya panggil Asep, mungkin di kelas A itu tidak akan ada gitu ya. Tidak akan terselesaikan karena namanya tidak ada. Tapi di kelas B itu bisa jadi ada ya, karena misalkan memang mahasiswanya ada, tapi kedua-duanya itu masuk dalam kelas saya seperti itu ya, tapi dibedakan sesinya. Nah, kalau istilah universal itu berarti secara keseluruhan saya panggil Asep baik di kelas saya, di kelas A atau di kelas B, itu pasti ada yang mengacungkan tangan istilahnya ya. Karena apa? Karena konteksnya adalah kelas saya gitu ya, kelas mata kuliah sistem terdistribusi, bukan kelas A atau kelas B seperti itu. Jadi independen. Nah, kemudian selanjutnya ada name service and domain name system atau DNS. Domain name system adalah desain layanan nama yang basis data penamaan utamanya digunakan di internet. Ya, melakukan penamaan ke pemetaan IP. Internet DNS dibatasi baik secara organisasi maupun geografis. Nah, kita tahu bahwa akhiran sebuah nama domain itu merujuk terhadap suatu negara ya, atau sebuah organisasi lah ya, misalkan. Contoh .com ya, ini salah satu domain yang memang
mungkin sudah lama lah ya kita ketahui bahwa ketika kita mendengar istilah website pasti akhirnya .com, ya kan. Nah, .com ini merupakan commercial organization, ya. Jadi teman-teman kalau misalkan punya usaha dagang, bisnis atau toko online itu lebih cocok kalau secara universal itu pakainya .com. Kalau ingin lebih secara spesifik merujuk terhadap komersial Indonesia berarti .co.id. Nah, biasanya kalau .co.id persyaratannya ada persyaratan khusus lah dibanding dengan .com. Kalau .com ya kita tinggal pesan, masukkan ke cart, kemudian langsung check out, udah selesai, kita punya nama domain .com. Tapi kalau .co.id itu kita harus ada surat izin usaha yang diupload. Kemudian ada edu, ya, Universitas and Other Educational Institution, ya, .edu. Kalau kita mungkin .ac.id, ya, akademik di Indonesia, ya, ac.id, school ID, gitu kan. Kemudian ada gov, ya, ada US Governmental Agency, ya. Kalau di kita mungkin pakainya GoID, ya, pakainya GoID. Kemudian ada MIL, as military organization, ya. Kemudian ada ORG, organization not mentioned above, ya, dan lain-lain, banyak lah ya. Ada .id kalau di kita kan, ada .or.id dan sebagainya macamnya, ya. Nah, kalau ini biasanya secara global lah ya. Mungkin kita pernah mendengar .com, edu, gov, mil, org dan lain. Sebenarnya masih banyak sekali ya domain-domain yang bisa kita gunakan. Setiap negara, ya, bukan negawara ya ini. Setiap negara memiliki domain, ya. Contoh US, United States, UK, kemudian United Kingdom, kemudian ada ID Indonesia dan lain-lain lah ya. DNS name tidak bersifat case sensitive dan juga memiliki struktur hierarki. Artinya besar kecil itu tidak terpengaruh lah ya. Mau besar mau kecil sama, seperti itu. Oke, contoh struktur name service, teman-teman ya. Nah, ketika misalkan kita bagi ke dalam 4 layer, ya. Contoh misalkan di paling atas itu kita root, ya. Root, kemudian ada jenis domain, ada .com, edu, org, other, ya. Top level domain CLD, ya. Regional, ya. Misalkan di sini ada second level domain lokal, ya. Ada computer hub, ya. Ini penamaan yang kita buat, ada. Jadi istilahnya name user, ya. Ada MIT, kemudian ada Craigslist, ya. Jadi dia masuk ke dalam layer second level domain, ya. Ini lokal berarti. Artinya kita yang bikin. Ya. Nah, kemudian di sini di bawahnya lagi ada turunannya lagi. Setelah second level domain ada yang namanya subdomain. Subdomain berarti ada di bawah penamaan second level domain. Contoh di Computer Hub ada support. Ya. Nah, sedangkan di MIT dia nggak punya subdomain. Nah, sedangkan di Craigslist ada, bacanya apa ya? Oh, ini Salt Lake City, ya. Salt Lake City itu berarti apa ya? Kota Danau Asin, ya. Oke. Nah, itu subdomain, ya. Berarti yang memiliki subdomain penamaannya hanya Computer Hub dan Craigslist, ya. Nah, kalau kita rangkai, nah ini membentuk suatu, yang pertama dia membentuk subdomain support.computerhub.com, ya, berarti domain intinya adalah Computer Hub. Dia menggunakan domain .com komersial, ya. Nah, sedangkan yang MIT, ya, dia tidak menggunakan subdomain, jadi langsung domain inti mit.edu. Ya. Nah, kemudian yang Craigslist,
ya. Ini domainnya .org, dia menggunakan subdomain, ya. Salt Lake City Craigslist.org, ya. Ini hasilnya seperti ini. Jadi ada 4 layer lah, ya. Sampai ke kita melihat bahwa itu bentuk domain atau subdomain. Oke. Nah, ini contoh lagi lah, ya, struktur name service. Misalkan kita punya sebuah domain atau subdomain DCS, ya, qmul.ac.uk. Contoh rootserver.net. Nah, name server name are in italic, ya, and the corresponding domain are in parentheses, role denote name server entire, ya. Di sini contohnya teman-teman, kalau kita lihat sama root, ya. Contoh misalkan UK ada yourview.edu yahoo.com. Di sini contoh UK, misalkan nanti ini berarti negaranya United Kingdom, ya. Nah, di sini ternyata yang dia menggunakan .co.uk, ya. Berarti .co.uk komersil, ya. Komersil dari negara UK. Nah, kemudian di sini ternyata bukan .co.uk yang dipakai kalau kita melihat menuju ke sini, tapi .ac.uk, ya. AC.uk, kemudian ke sini, ya. Kita pakainya yang mana? Kalau yang pakai yang ini berarti bukan di ic.ac.uk, tapi pakainya yang qmul, ya, .ac.uk. Nah, berarti ke sini, ya, qmul.ac. Nah, tinggal kita ambil mana subdomainnya. Oh, ini subdomainnya berarti dcs.qmul.ac.uk, ya. Ke sini, nah udah selesai. Ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman yang yang garis miring ini, tulisan yang di atasnya itu merupakan sebuah name server, ya, name server. Jadi setiap domain itu dia akan menginduk ke name server, ya. Setiap name server dia bisa terdiri dari berbagai macam domain, tergantung bagaimana kita mendaftarkan ke name server tersebut, ya. Oke. Jadi yang benar adalah yang ini. Ke sini arahnya sampai ke sini, ya. Kalau kita melihat penamaan ini. Oke. Apa yang diharapkan dari fasilitas penamaan? Yang pertama adalah efisiensi, karena fasilitas penamaan merupakan dasar pada sistem terdistribusi dan digunakan secara terus-menerus, ya. Kemudian terdistribusi, bayangkan jika UID ditampilkan atau dioperasikan oleh, ya. Bayangkan jika UID ditampilkan atau dioperasikan oleh centralized generator, maka yang terjadi adalah bottleneck dan node tempat generator tersebut mengalami kegagalan, ya. Jadi bottleneck itu ibaratnya pemrosesan yang terhenti akibat ada proses dari ada salah satu komponen yang sudah mengalami limit performance-nya, gitu, ya. Jadi udah mengalami batasan udah limit kemampuan yang dimiliki oleh komponen tersebut berimbas terhadap proses yang lainnya, ya. Kemudian terlihat seperti global space, tidak tergantung konektivitas, topologi, dan lokasi objek. Jadi seperti global space itu apa ya? Maksudnya gini nih. Jadi ketika kita memiliki sebuah penamaan, ya, itu tidak terlihat topologinya pakai apa ya, gitu ya. Lokasi objeknya di mana, orang tidak akan sampai melihat ke sana, gitu. Ya, kita hanya taunya facebook.com, gitu. Jadi
terlihat seperti global space, ya. Jadi kita lihat secara umumnya aja. Mendukung pemetaan one to many antara nama dan objek H ini memungkinkan untuk multicast one to many. Jadi satu pengalamatan bisa disebar atau diakses oleh beberapa user seperti itu. Kemudian mendukung dynamic relocation of object jika objek atau proses potensial untuk mobile berpindah-pindah, ya. Jadi diperlukan dynamic binding antara nama dan alamat, antara alamat dan rute. Kemudian memungkinkan lokal alias sehingga pemakai dapat mengekspresikan interpretasi semantik terhadap suatu objek. Hal ini tentu saja diperlukan pemetaan antara alias dan full name seperti itu, ya. Oke, sampai sejauh ini teman-teman, silahkan ada yang ditanyakan barangkali, ya. Jadi jelas, ya, name service ini dalam sistem terdistribusi fungsinya sangat besar sekali, teman-teman, ya. Dan untuk kita sebagai apa ya? Mungkin di sini ada beberapa mahasiswa yang sudah pernah bikin aplikasi atau bikin website. Ketika aplikasi kita belum bisa diakses oleh oleh kebanyakan orang, ya. Ya mungkin orang akan bertanya-tanya cara pengaksesannya seperti apa, alamatnya seperti apa, ya. Dan ketika kita memiliki pengalamatan, nah itu secara tidak langsung orang akan berpikir bahwa dengan pengalamatan itu kita bisa mengakses resource seperti itu, ya. Oke, nah, makanya teman-teman ketika kita sudah memiliki resource, ya, kemudian kita ingin hubungkan ke banyak orang, ke banyak user, maka kita buat penamaan. Contoh misalkan menggunakan penamaan nama domain, ya, misalkan .com, ya, .id, apalagi lah, terserah, nanti sesuaikan dengan kontennya, ya. Kenapa harus sesuaikan dengan kontennya? Ya karena memang setiap nama domain ya memiliki peruntukannya masing-masing. Tidak mungkin kita istilahnya isinya e-commerce kita pakai domainnya school.id, ya, nggak akan sinkron seperti itu. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.